Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasinya Mas Haji. Udah online Hendrik, kita tak repot ini. Ini agak terganggu sama laron-laron yang ada di sini. Maklum karena musim hujan dan laron adalah makanannya para kodok-kodok. Gak apa-apa. Ini namanya sistem apa namanya Mas Haji? Apa Hendrik? Sistem pemutaran apa itu namanya? Siklus. Iya, siklus. Tidak ada laron, tidak ada kodok. Di sini mancing aja tuh Hendrik. Apa? Di sini mancing. Wah, boleh tuh mancing. Kebetulan kata warga ada tali di sana. Hujan sih ya, dari jalannya agak licin. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik dan juga Mas Haji, tentunya di channel Kumbang Misteri. Pada malam hari ini saya dan Mas Haji itu mendapatkan isyarah dari Tuan Prabu Jayabaya, yang dimana kita disuruh datang ke sini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hanya saja kita tidak tahu permasalahannya itu apa. Ya mau nggak mau nanti kita cari sebab dan akibatnya. Kalau ini isyarah dari Prabu Jayabaya, yang pastinya ini dari kerajaan Mas Haji. Iya. Ya, walau alam lah, nanti kita coba cari tahu. Monggo silakan Mas Haji, silakan. Barangkali ada yang disampaikan ke penonton gitu. Apa ya Hendrik? Ya mungkin yang pertama berterima kasih Hendrik ke penonton setia Gending Family. Tanpa dukungan dari mereka semua kita ini bukan apa-apa ya Hendrik ya. Betul sekali. Dan saya Hendrik mewakili tim Gending Family, intinya selalu mendoakan buat kalian yang terbaik lah. Semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, semoga digampangkan segala urusan dan hajatnya. Amin. Dan yang mungkin sedang sakit cepat disembuhkan. Iya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya doa kecil dari saya dan Hendrik, semoga penonton setia Gending Family selalu diberi perhiasan keimanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Entah itu yang berkeyakinan sama ataupun berbeda, kita tetap mendoakan yang sama Hendrik. Karena semua keyakinan itu pasti sama tujuannya, samalah, saling tolong menolong, saling mengasihi, dan yang lain sebagainya. Ya, benar sekali. Monggo Mas Haji silakan dipimpin untuk kita berdoa, karena sebelum kita masuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Haji. Iya, bantu doanya Lur. Kalian semuanya juga bantu doanya buat kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena berdoa ya karena tangan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Kumbang Misteri lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Iya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambut. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kita ingin masuk ke dalam, malah sudah ada serangan-serangan seperti ini Mas Haji. Hati-hati Mas Haji.
Iya loh. Allah Akbar. Allah. lagi. Sepertinya si Mas Haji. Astagfirullahaladzim. Hei, siapa ini? Siapa yang mengirim sihir ataupun serangan seperti ini? Ayo Mas, coba. Hati-hati Mas Haji. Kita buang sihir-sihir yang ada di sini Mas Haji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu nirjarah, buanglah semua sihir yang ada di sini. Bismillah. Allahu Akbar. Oh. Berarti titik sihirnya ada di sini. Ya, ini kayaknya total dimensi buat masuk ke hutan ini. Cuman Betul sekali. bentengnya ini lumayan kuat ini. Maka dari itu Kita langsung masuk aja. kita langsung masuk aja. Astagfirullahaladzim. Mas, depan Mas. Allah Akbar. Siapa itu Mas? Manusia kah ataupun jin ini Mas? Kalau manusia itu tapi lalu alam itu. Coba kita interaksi. Panasan ini nih. Iya, Kita, tutup dulu batu nirjaranya. Batu nirjara. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah wahai batu nirjara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba kita maju lagi. Assalamualaikum. Mengapa Anda menghalangi jalan kami? Dan siapakah Anda? Kemudian dari mana Anda berasal? Silahkan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Manusia. Siapa? Justru saya yang harusnya bertanya seperti itu. Kenapa? Engkau ingin bertanya apa? Iya, semenjak saya masuk ke hutan ini, saya seperti mendengar seperti suara ramainya peperangan. Apakah benar bangsa Anda sedang berperang di hutan wilayah sini? Tidak perlu engkau mengetahui. Saya hanya ditugaskan untuk menjaga supaya tidak ada yang masuk dan ikut campur dengan urusan kami. Kalian dilarang masuk. Lebih baik pergilah dari tempat ini. Nah, kenapa? Kalau memang kita bisa membantu dari kerajaan Anda, insya Allah akan kita bantu. Karena saya juga mendapat isyarah bersama rekan saya, tapi belum pasti dalam misi apa. Isyarah apa yang kau dapatkan dan dari siapa? Kami mendapat isyarah dari beliau Eyang Syah Zulkifli untuk datang ke tempat ini. Hanya itu saja. Dan isyarah itu yang membuat kami bingung. Apa mungkin jawabannya ada di Anda ini? Saya hanya ditugaskan oleh papi saya untuk menjaga. Namun seperti kalian ingin berbicara, duduklah. Oh iya, oke. Silakan. Allah. Namun mohon maaf, Astagfirullah.
Kenapa? Saya tidak bisa membiarkan kalian masuk ke hidupku. Jika alasan kalian tidak jelas, maka saya tidak akan membiarkan kalian masuk ke hutan. Allahu Akbar. Syekh Subang, sepertinya saya mengenali. Perkenalkan, saya Wiruyana. Wiruyana. Nah, dari kerajaan Cakra dan ini. Mohon maaf, Oh, iya. saya tidak bisa memberi informasi yang lebih jelas pada kalian. Kenapa itu? Justru kalau kami bisa membantu permasalahan yang ada di bangsa Anda, siapa tahu ada solusi. Insya Allah kita akan membantu sukarela. Saya mengerti. Kalian mendapatkan isyarat di sini. Saya memahami. Namun kalian hanyalah manusia biasa. Lebih baik tidak usah ikut campur dengan urusan kamu. Ini bukan urusan bangsa manusia. Iya, iya, iya. Tapi saya minta bocoran sedikit. Apakah benar di bangsa Anda sekarang sedang terjadi peperangan? Bukan peperangan. Hanya itu. Saya tidak pernah. Saya hanya ditugaskan. Dan tidak ada peperangan. Hanya saja saya sedang mencari salah satu dari kerajaan kita. Hanya itu saja. Anda pelit sekali ya. Tapi sebentar, ini saya nanya apa enggak ya ke sosok ini? Apa yang ingin kalian bicarakan? Jika tidak ada, pergilah. Ya sudah, jika memang tidak ada informasi yang ingin Anda sampaikan, Anda keluar saja dari tubuh rekan saya. Jika kalian berbohong, maka kalian akan terkena akibat. Saya akan keluar dari raga. Ya. Oh, Gimana Mas? itu salah satu pasukan tuh Pasukan? dari kerajaan bangsa Jin yang ada di hutan ini. Oh, seperti itu. Iya, namun kita sulit banget untuk gali informasi karena Kenapa? nggak tahu. Jadi dia hanya memberi informasi sedikit lah, tidak ada penjelasan yang detail ibaratnya begini. Walaupun kita, saya maksudnya ada niat untuk membantu jika ada permasalahan, tapi tetap dia nggak mau. Mungkin dia juga belum tahu kalau ini sudah ada kan ya? Mungkin, tapi memang sengaja kita jangan buka dulu dari energi batu nijara. Kita sebagai orang awam saja di sini. Tidak, kita masuk ini. Bagaimana? Ya, kita langsung masuk aja. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa.
Allah Akbar. Sorry. Ada apa ini, Dik? Ceramah tadi. Iya. Mungkin ini dari pasukannya kerajaan mana tadi ya? Allah Akbar. Astagfirullah. Dia tidak menyebutkan kerajaannya tadi kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Hei, siapa ini yang menyerang kami? Ya Batu Indonesia. Allah Akbar. Astagfirullah. Siapa ini yang menyerang kami? Tadi saya sempat lihat videonya. Kita memang tidak boleh masuk, tapi mau nggak mau. Ya Iya. kita harus mencari informasi sih, Mas Haji. Oh, Oh, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, Allah Akbar. Astagfirullah. Serangan ini sepertinya dari arah depan, Mas Haji. Ayo Dik, kita coba Ya. langsung masuk aja ini. Hai, assalamualaikum. Siapa yang menyerang kami? Mohon maaf. Jika kebenaran saya dan rekan saya lancar. Siapa yang menyerang kami? Allah Akbar. Kelihatan nggak? Kelihatan Dik. Allah Akbar. Jelas banget Dik. Lancar. Saya dan rekan saya. Ini mencari informasi. Bukan apa yang kita Allah Akbar. bukankah kalian sudah diperingatkan oleh salah satu pasukan saya, yaitu Wirunya, untuk tidak masuk hutan ini? Oh, penjaga gerbang gaib hutan sini yang tadi saya jumpai. Ya, dia adalah salah satu pasukan dari saya. Sudah saya peringatkan untuk tidak masuk hutan ini, namun lancar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan cara paksa supaya kalian pergi dari sini. Oh, Allah Akbar. Oh, Anda menyerang ini. Saya tidak menyerang. Saya hanya memerintahkan kalian untuk pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Oh, jadi apa? Silakan kalau bisa. Wah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bagaimana? Kau masih ingin masuk ke dalam? iya. Saya dengan rekan saya tetap dengan tekad dan niat yang bulat untuk tetap masuk ke wilayah hutan ini. Kita lakukan lagi. Jika alasan yaitu dirimu kalah, pergilah dari sini. Dan jika saya kalah, dan saya beritahu apa yang terjadi. Bagaimana? Ya, setuju. Deal ya. Saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Batu Nirjara. Bukalah. Lemah ini. Allah Akbar. Hah? Bagaimana? Batu nih. Adalah manusia yang diamanahkan oleh Syekh Zubakir. Kalau iya kenapa? Karena Batu Nirjara itu adalah milik beliau. Memang Batu Nirjara itu aslinya milik beliau, namun
diamanahkan untuk bangsa manusia melalui saya dengan rekan saya. Baiklah. Mohon maaf, saya mengaku kalah kepada kalian. Apa yang kalian inginkan? Cari. Ya, yang pertama saya meluruskan ini. Saya di sini, saya dan rekan saya tidak ingin ada pertarungan dan tidak ingin ada yang namanya menang dan kalah. Saya dan rekan saya datang ke sini hanya untuk memenuhi isyarah dari Eyang Syekh Subakir tentang wilayah sini. Allah Akbar. Suara anjing hutan apa ya? Baiklah. Sebelumnya, perkenalkan. Saya bernama Nambi, salah satu senopati dari kerajaan Cakradana. Oh, Senopati. Nah sekarang Ya, akan saya ceritakan semua yang sebenarnya terjadi di tempat. Marilah manusia mendekat. Mungkin suara hujan ini tidak akan terdengar oleh dirimu. oh iya, berarti saya Bagaimana? Apakah dirimu mendengar suara saya? dengar, saya dengar. Jelas banget, jelas. Begini manusia. Wan Putri dari kerajaan Cakradana. Dia sudah cabut dan memilih jalannya sendiri. Namun dia tidak berpamitan oleh Tuan Raja. Dan saat ini Tuan Raja memerintahkan saya beserta pasukan untuk mencari Tuan Putri. Karena saya mendengar langsung dari beberapa kelompok bahwa Tuan Putri sedang senang dalam salah satu jin musuh. Maksudnya yang senang itu bagaimana? Saya kurang mengerti. Tuan Putri menyukai salah satu jin musuh. Namun sang raja sebenarnya tidak menerima. Maka dari itu, Tuan Raja mengirimkan saya untuk mencari Tuan Putri serta mencari siapa makhluk yang disukainya. Jika saya menemuinya dan saya memenggal kepalanya, maka Tuan Raja akan senang dengan hal itu. Jadi raja Anda pribadi sayembara untuk pencarian putrinya yang telah pergi dari istana seperti itu. Benar sekali. Maka dari itu, tidak boleh ada yang ikut campur dengan urusan dari kerajaan kami, termasuk kalian bangsa manusia. Hanya saja, jika kalian adalah pemegang batu nirjara itu, sepertinya tanpa pertumpahan darah, permasalahan ini bisa terselesaikan. Saya dan rekan saya berharap seperti itu. Apa jin muslim tersebut dari wilayah lokal, maksud saya dari tempat ini atau dari luar? Dia bukan asli dari tempat ini. Saya tidak mengetahuinya dia dari mana. Hanya saja saya diperintahkan untuk menangkap jin muslim. Karena saya mendapatkan informasi beliau itu berasal dari negeri timur yang jauh. Memang sepertinya berita itu sudah tersebar. Saya sepertinya mengetahui nama
dari jin muslim. Dia pertama Ali Lukman Al-Hakim, Ali. dan raja saya yaitu Tuan Raja Sakaun sedang mencari makhluk tersebut yang bernama Ali Lukman Al-Hakim. Tuan Putri Ya Ayu saat ini masih belum ditemukan. Ya, ya. Dia Ayu Widodari, itulah nama Tuan Putri Ya, dari Kerajaan Cakra dan ya, ya, ya. Jadi ini yang dimaksud yang sebagai isyarat ini. Alhamdulillah terjawab juga. Jika kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka silahkan lakukan sesuka kalian. Jika memang tidak ada perkebunan, maka laksanakan. Saya diperintahkan oleh Tuan Raja untuk memenggal jin muslim tersebut. Kita harus cari tahu dulu ini, jangan asal penggal-penggal seperti itu. Pasti ada maksud dan tujuan tersendiri itu dari Tuan Putri Anda itu. Namun tenang saja, manusia. Saya akan melaporkan bahwa ada 2 manusia pemegang batu niga yang ikut membantu menyelesaikan permasalahan. Saya akan melaporkan kepada Tuan Raja. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon Pak untuk Silakan, bertemu dengan Tuan Raja. silakan. Mana Mas? Iya, Hendrik. Jadi kita kan datang ke sini, isyarahnya hanya kita untuk mendatangi tempat ini dari yang namun belum tahu tujuannya apa. Dan tadi jawabannya alhamdulillah ketemu, Hendrik. Dari senopatinya sang raja itu memberitahu bahwa putrinya itu pergi dari istana. Iya. Ya. Dan yang membawa kabur itu katanya dari jin muslim. Jin muslim membawa kabur Tuan Putri seperti itu? Iya, tapi kan ini kita harus cari tahu kebenarannya ini. Kalau Yaudah, saya rasa nggak mungkin lah. nggak mungkin sih sebenarnya. Ya, kita cari sebab dan akibatnya, Mas. Iya, betul Allah alam. Kita sudah mengetahui sebabnya, Betul. ya kita cari akibatnya juga. Yuk, Mas, kita bergerak. Nanti saya lihat videonya. Iya. Lanjut. Ini kita sudah masuk lebih dalam banget ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Masya Allah. Ini Tuan Putrinya apa atau bagaimana, Mas Haji? Apa? Apa kita coba Interaksi kali ya? langsung aja? Iya. Silakan. Jika ingin ada yang ingin Anda sampaikan, masuk ke salah satu raga kami. Silakan. Astagfirullahaladzim. Wah, sepertinya benar ini Tuan Putri, sahabat. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berhadapan? Apa Anda ini adalah Tuan Putri Iya Ayu Widodaren?
Lindungi saya manusia, Lindungi kenapa? karena saya sedang dikejar-kejar oleh pasukan dari ayahanda saya. Astagfirullahaladzim. Tenanglah, tenang. Akan saya lindungi Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu nirjara, lindungilah kami. Allahu Akbar. Wah. Sudah, tenang. Sudah saya pagari tempat ini. Mengapa Anda ini dikejar-kejar oleh kerajaan dari ayah Anda sendiri? Kenapa kalau boleh tahu? Terima kasih manusia. Sebenarnya saya pergi dari istana karena ayahanda memaksa saya untuk menikah dengan Kebo Ireng yang ada di Banyuwangi. Astagfirullahaladzim. Jadi itu sebabnya Anda kabur dari kerajaan ayahanda Anda sendiri. Ya, manusia. Dan memang saya tertarik dengan keyakinan dari Syekh Ali Lukman. Syekh Ali Lukman Al-Hakim. Benar sekali manusia. Kenapa Anda tertarik kalau boleh tahu? Dulu saya sering mendengar beliau berdakwah di tempat ini, dan saya sangat tertegun dengan beliau di saat beliau membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Itu yang membuat saya menyukai beliau dan ajaran beliau, karena dari ayahanda sendiri tidak memiliki keyakinan dan tujuan hidup, akan tetapi ayahanda memiliki budi pekerti yang luhur dan memakmurkan rakyatnya. Masya Allah. Rupanya ayah Anda sangat bijaksana. Saya menolak
menikah dengan Kepo Ireng karena saya tahu dan memang saya menelusuri kebenaran dari Kepo Ireng. Ia memang sosok jahat yang ada di Banyuwangi. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu saya memilih kabur dan menolak menikah dengan beliau. Hanya manis di depannya ayahanda Anda saja ya, si Kepo Ireng itu. Rupanya Kepo Ireng itu bermuka dua. Lantas ayahanda dari Anda sendiri lebih mempercayai Kepo Ireng seperti itu. Sebenarnya saja ayahanda Anda masih tidak mengetahui seluk-beluk dari Kepo Ireng, makanya lebih mempercayai Kepo Ireng. Yang sabar Tuan Putri, tenanglah. Sebetulnya saya sudah diislamkan oleh beliau. Loh, sudah diislamkan oleh Syekh Ali Lukman Al-Hakim. Iya, Subhanallah. 30 lama yang lalu saya datang diam-diam untuk memantapkan keyakinan saya, keislaman saya dengan beliau. Akan tetapi saya belum berani membicarakan ini kepada ayahanda karena dari Kepo Ireng memang ada niat untuk menyingkirkan Syekh Ali Lukman Hakim dari wilayah sini. Jadi itu alasannya mengapa Syekh Ali Lukman Al-Hakim itu sedang dicari oleh kerajaan dari ayahanda Anda. Saya hanya ingin ayahanda merestui pernikahan kami. Baiklah, tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Saya dan rekan saya akan membantu Anda supaya tidak ada pertumpahan darah di tempat ini. Insya Allah. Terima kasih manusia. Sama-sama. Lebih baik Anda berlindung terlebih dahulu dan jangan berada di dekat sini. Saya akan mencoba berdiskusi dengan pasukan kerajaan Cakra dan Hendra, atau mungkin bisa saja Tuan Raja ingin berdiskusi dengan saya. Tenang saja, akan saya bantu Anda. Berarti benar apa yang dikatakan oleh beliau yang Syekh Subakir.
Karena sejujurnya saya diislamkan oleh beliau yang Syekh Subakir. Itu rupanya. Angkatlah kepala Anda, Tuan Putri. Janganlah menangis. Lebih baik Anda berlindung terlebih dahulu, ya. Akan saya bantu. Atau Anda ikut dengan saya tidak apa-apa. Jadi mungkin Anda bisa masuk ke dalam batu mutiara milik kami. Di saat saya diislamkan oleh yang Syekh Subakir, dari yang saya sendiri memang mengetahui akan adanya kegaduhan di keraton kami. Maka dari itu beliau memberitahu akan ada utusan dari bangsa manusia untuk membantu saya dengan batu nirjana yang dulu beliau bawa. Masya Allah, sepertinya Anda sudah mengetahuinya. Ya, benar sekali manusia. Baiklah, mungkin saya akan menemui Syekh Ali Lukman Al-Hakim untuk memberitahu kedatangan kalian berdua. Silahkan. Alhamdulillah Mas Haji. Aduh, gimana Hendrik? Siapa itu tadi? Yang tadi itu rupanya Tuan Putri, Mas Haji. Tuan Putri datang, iya. Putri dia hanya didadarin. Iya. Beliau meminta tolong kepada kami untuk melindungi beliau. Hanya saja saya sudah menenangkannya, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan permasalahan ini untuk meluruskannya, gitu Mas Haji. Kurang lebihnya. Ya. Dan rupanya beliau itu diislamkan oleh yang saya suka. Ya, Tuan Putrinya itu. Tuhan Allah. Namun Syekh Subakir itu sudah memperingatkan bahwa akan ada kegaduhan, gitu. Hanya saja yang Syekh Subakir memberitahu bahwa juga akan ada dua manusia yang akan membantu menyelesaikan permasalahan ini, kurang lebihnya. Nanti biar jelas kita Lihat aja videonya Mas Haji, ya. Kita sambil jalan aja. nanti lihat. Iya, iya. Kita ke sana Mas Haji. Hah? Ke arah sana. Ayo. Yes. Masya Allah, Mas. Allah Akbar. Jelas mati kamera Mas Haji. Iya. Ini sepertinya beliau ini dari kerajaan Cakradanendra. Allah Akbar. Tapi dia ini sepertinya ingin berinteraksi kepada kita Mas Haji. Iya, coba Hendrik. Iya. Beliau berkenan masuk ke Salah satu. siapa? Iya, salah satu dari raga kami. Silahkan Paduka Raja. Jika memang ada yang ingin
Anda sampaikan kepada kita, silahkan masuk ke salah satu raga kami. Astagfirullahaladzim. Permisi. Allah Akbar. Oh, dia ngajak saya untuk duduk bersama ini. Assalamualaikum. Saya terima salam. Wahai manusia, Iya. Terima kasih. saya mendapatkan informasi dari salah satu senopati. Pati dia berkata bahwa ada dua manusia yang memegang batu nijar. Kemudian karena saya telah mengetahui batu nijar itu, jadi saya menuju ke sini. Betul. Oh iya, silakan. Apakah kalian benar memegang batu nijar itu? Sebelumnya mohon maaf Baginda Raja, saya memotong pembicaraan Anda. Bagaimana? Bukannya saya lancang, dan memang benar apa yang dikatakan Baginda Raja. Memang saya dan rekan saya yang diamanahkan memegang batu nirjana. Akan tetapi kita hanya menggunakan kedua saja, karena dari batu itu kami pecah, kami bagi untuk bangsa manusia yang lain. Saya datang sini untuk meminta, karena saya yakin kalian bisa membawa kembali Tuan Putri dari putri saya. Insya Allah. Dan tadi memang beliau dari putri Anda, Diah Ayu Widodaren, memang menemui saya dan menyampaikan beberapa hal. Apa itu? Yang intinya beliau ingin meminta restu kepada Anda, ayahandanya, untuk memberi restu menikah dengan Syekh Ali Lukman Hakim. Mengapa? Bukankah Keboir memiliki harta yang berlimpah? Ia juga bijaksana dalam memimpin kepemimpinan. Mengapa? Sedangkan saya mendapatkan informasi dari Keboir bahwa Ali Lukman Ahad sudah menituri warga yaitu putri saya. Bagaimana menituri? Nah, Wah, maka tidak dari mungkin. itu saya mencari Ali Lukman Ahad untuk menangkap dan memenggal
Mungkin putri saya iya. tidak boleh dituturi denganmu. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu hanya fitnah kalau menurut saya. Iya, Bagaimana mungkin saya melihat Keboir, dia adalah makhluk yang bijaksana, makhluk yang jujur. Bagaimana saya terkena fitnah? iya. Itu saya rasa Anda terprovokasi itu dengan Keboir, karena saya sendiri insya Allah yakin dengan putri Anda itu bisa menjaga kesuciannya. Dari mana saya bisa mempercayai pembicaraan kamu? Begini saja, Baginda Raja. Tadi Tuan Putri sendiri menyampaikan tentang kebenaran Keboireng, karena Tuan Putri mempunyai 3 telik sandi yang mencoba menelusuri si Keboireng dari Banyuwangi. Nanti Baginda Raja temui saja sendiri, dan Baginda Raja yakin dan pasti. Sebentar. Bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Batu Nirjara, hadirkan 3 sosok telik sandi dari Putri Diah Ayu Widodaren. Allahu Akbar. Kenapa Batu Nirjara itu berasal kepada diri saya? Bukankah Batu Nirjara itu adalah batu yang suci? Saya adalah raja yang suci, raja yang adil dan bijaksana. Seharusnya tidak terpengaruh dengan Batu Nirjara ini. Iya. Silakan Anda berkomunikasi dulu dengan 3 makhluk telik sandi yang memang kepercayaan dari putri Anda itu. Kemari. Jelaskan saja ke Baginda Raja tentang Keboireng. Kenapa saya tidak mempercayai? Begini saja, ulurkan tangan. Ya, untuk apa, Baginda Raja? Jika Batu Nirjara itu berefek kembali kepada diri saya, maka perkataan itu benar manusia. Seperti itu. Ya, baiklah. Ini adalah satu-satunya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Oh, berarti ketiga telik sandi yang saya hadirkan ini belum membuat Baginda Raja percaya Tentu tentang saja, kebenaran Keboireng. tentu saja. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Keboireng itu adalah makhluk yang bijaksana. Maka dari itu, saya menjodoh
putri saya kepadaku. Iya, baiklah. Jika itu memang permintaan dari Baginda Raja, saya akan turuti. Wah, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, Mangsi. Jika Kebo Ira yang sudah memfitnah dan mengadu domba permasalahan ini, Memang itu kenyataannya, Baginda Raja. saya terlalu mempercayai Kebo Ira. Ternyata dia adalah mak bermuka dua, baik di depan, buruk di belakang. Dan mohon maaf ini Baginda Raja, saya harap Baginda Raja tidak kecewa dan tidak marah kepada Putri Dyah Ayu Widodaren, karena sebenarnya sudah 3 purnama yang lalu beliau itu diislamkan oleh Eyang Syah Subakir. Mengapa putri saya begitu tertarik dengan ajaran musuh seperti ini? Saya juga harus mengetahui dan mengapa putri saya begitu menyukai. Ya, begini Baginda Raja, mungkin ini hanya sedikit pemahaman saja. Sebenarnya agama ataupun keyakinan di bumi Nusantara ini banyak sekali, dan semua keyakinan itu sama Baginda Raja, mengajarkan tujuan akhir hidup kita tentang budi pekerti, saling membantu sesama makhluk, dan yang lain sebagainya. Tapi mungkin dari beliau Putri Dyah Ayu Widodaren mungkin terkesima dengan keyakinan yang seperti kami anut. Bisakah Anda menjelaskan sehingga Tuan Putri, yaitu putri saya, begitu terobsesi dengan ajaran kalian? Iya, mohon maaf, bukannya saya mengagung-agungkan keyakinan yang saya yakini, dan saya percaya semua keyakinan itu, entah Islam, Hindu, Buddha, Kristiani, dan yang lainnya, pasti mengajarkan hal-hal kebaikan semua. Saya tidak memiliki keyakinan, maka dari itu jelaskan. Masya Allah. Bukankah sama? Bukan hanya di bangsa manusia, Baginda Raja, di bangsa Anda pun saya yakin tentang adanya kematian. Memang kematian itu ada,
Lantas mengapa? Nah, itu kalau di ajaran kami mungkin samalah semuanya, bukan saya mengagung-agungkan. Sebelum kita mati, kita pasti akan mencari bekal untuk kehidupan kita nantinya di eh, alam sana nanti. Kalau di bangsa saya mungkin di akhirat. Nah, masih ada alam lain alam ini. Begitu. Iya, sama. Mungkin di bangsa Anda juga saya yakin ada rakyat Anda yang menganut kepercayaan masing-masing. Karena saya yakin dari putri Anda sendiri menjelaskan tentang sosok Anda yang begitu berwibawa dan sangat mengayomi kepada rakyatnya, dan kebaikan yang lain tentang Anda yang tadi Putri Diah Ayu jelaskan kepada saya. Lantas yang tadi dirimu maksud, bekal apa yang harus dicari? Apakah kebijaksanaan dalam mengatur para rakyat itu masih kurang, sehingga Tuan Putri menganut keyakinan sama seperti kamu? Oh, iya. Jadi saya paham apa yang Anda maksudkan itu. Iya. Selain kita untuk mencontohkan tentang budaya pekerti, tolong menolong, dan satu hal ini Baginda Raja, mungkin ini tentang ibadah. Ibadah. Iya. Karena mungkin saya ceritakan sedikit Baginda Raja, kenapa beliau menjadi sangat mencintai Syekh Ali. Itu karena beliau membacakan ayat suci Al-Quran dan melihat beliau yang beribadah. Ayat suci Al-Quran. Iya, ayat suci Al-Quran. Di keyakinan yang lain pasti ada kitab-kitab tersendiri yang dimiliki setiap keyakinan masing-masing. Seperti itu. Saya tertarik dengan kitab itu. Akan saya pelajari terlebih dahulu. Dan mungkin akan saya tarik semua pasukan supaya tidak mencari Tuan Putri terlebih dahulu. Iya, urungkan niat Anda, urungkan kemarahan Anda. Saya yakin nanti dari Tuan Putri Diah Ayu pasti dia akan pulang dengan sendirinya. Namun saya juga harus mempelajari mengapa kitab itu bisa mengubah putri saya menjadi berkeyakinan sama seperti tadi. Ya, mungkin itu hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada
putri Anda dengan melalui bacaan ayat suci Al-Quran. Baik, saya mempercayai perkataan tadi. Dan saya ingin mendengar sedikit isi dari ayat suci Al-Quran itu. Iya, baiklah. Saya akan turuti permintaan Anda, Baginda Raja. Mungkin saya akan membacakan salah satu ayat suci Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusbanin, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Sadaqallahul azim. Itu salah satunya, Baginda Raja. Salah satu ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang kebesaran dari Sang Maha Kuasa beserta nikmatnya, dan banyak banget penjelasannya seperti itu, Baginda Raja. Dengan isi dari ayat suci Al-Quran itu, mungkin saya jadi lebih tertarik. Masya Allah. Namun saya harus mempelajari itu. Silakan Baginda Raja. Tapi saya tegaskan, saya tidak ada dari Eyang Syekh Subakir, dari Syekh Ali, tidak ada paksaan untuk putri Anda itu masuk ke keyakinan yang seperti saya anut, Baginda Raja. Ini keinginan saya sendiri. Tenang saja. Ya. Baik. Saya akan tarik semua pasukan saya. Alhamdulillah. Dan saya akan merundingkannya kembali dengan tuanku, yaitu putri saya, serta Ali Lukman Al-Hakim. Iya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Allah, kata hidayah juga untuk beliau ini, semoga saja. Iya, Baginda Raja, terima kasih atas kehadiran Anda, dan mohon maaf pembicaraan saya tadi hanya untuk cerminan saya pribadi utama dan untuk kita semua.
mungkin dari bangsa Anda dan bangsa manusia juga, untuk mengingat kematian dan bekal-bekal yang akan kita bawa mati. Baik. Saya akan keluar dari rata. Silakan berdiri aja. Oh, Hati banget. Gimana Mas Haji? Alhamdulillah Hendrik, sepertinya akan ada hidayah yang turun ke Baginda Raja ini, tapi semoga saja, karena dari Baginda Raja sendiri kan belum memiliki keyakinan, dan saya coba tadi menjelaskan tentang putri beliau. Ya banyak trik lah, nanti cek aja di kita cek lagi videonya ya. Ya udah, yuk kita berarti sudah kita habis. Hah? Apa udah selesai? Ya ini apa kita menemui Syekh Ali Lukman Hakim sendiri nih Hendrik? Yaudah kita yuk. Ya, ayo. Masya Allah. Inikah beliau Mas Haji? Ini beliau. Mungkin tapi Mas, kakinya terluka Mas Haji. Astagfirullahaladzim. dari auranya sih masih gitu. Iya. Assalamualaikum. Dia menjawab salam kita Hendrik. Iya. Dia ingin berinteraksi, masuk ke salah satu raga kita Mas Haji. Silakan. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah. Ada apa dengan kaki Anda? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Akan saya sembuhkan terlebih dahulu. Bismillah. Ya Allah. Panah apa ini? Sakit sekali. Tenang. Bismillah. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Anda bisa terpanah kakinya? Dan panah apa itu? Kemudian dari siapa? Memang benar manusia. Putri Dia Ayu Widodaren tadi berjumpa dengan saya, menyampaikan akan kedatangan dua bangsa manusia, utusan dari Eyang dan di saat itu saya diserang oleh
patih dari ayahanda Putri Tiah Ayu. Panah itu memang panah yang mematikan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, saya tadi sempat menghindar, tapi panah dari sang patih sendiri meleset mengenai kaki saya. Jika panah Rogo Sukmo itu mengenai dada saya, mungkin saya akan mati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beruntung sekali meleset. Karena jika langsung terkena di bagian jantung, racun itu akan langsung membunuh saya, manusia. Allahu Akbar. Sebelumnya, terima kasih. Sama-sama. Apakah Anda ini bersama Tuan Putri? Benar. Akan tetapi Tuan Putri Tiah Ayu dibawa langsung oleh sang patih. Astagfirullah, istighfar. Saya akan memberikan sedikit informasi kepada Anda. Semua ini karena Gepo Ireng. Ya, saya mengetahuinya. Saya difitnah habis-habisan Ya Allah, oleh dirinya. kejam sekali. Tenang saja. Akan saya sampaikan sedikit informasi kepada diri Anda. Silakan. Tadi saya bertemu dengan Tuan Raja, yaitu ayahanda dari Tuan Putri Ayu Tiah Widodarin. Kemudian saya menjelaskan situasi dan rekan saya memberikan sedikit hidayah kepada beliau. Lalu Tuan Raja alhamdulillah menarik kembali para pasukannya serta senopatinya. Alhamdulillah. Kemudian seperti ini, saya juga mendapatkan informasi bahwa Anda beserta Tuan Putri itu harus menemui Tuan Raja. Tenang saja, Tuan Raja tidak akan menyerang Anda. Mungkin ada hal yang ingin didiskusikan dengan Anda dan Tuan Putri Anda. Tuan Putri Sang Raja, mohon maaf. Ya, lantas bagaimana lagi manusia? Kenapa? Sejujurnya saya tidak memaksa Tuan Putri untuk masuk dan memilih keyakinan yang saya anut dan dirimu.
tapi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Beliau melalui perantara Eyang Syah Supaket dan Batu Nirjana. Alhamdulillah, itu sudah menjadi hidayah untuk Tuan Putri, dan alhamdulillahnya Tuan Raja juga sedikit terbuka dan ingin mempelajari keyakinan yang sama dengan kita, seperti itu. Jadi tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Insya Allah Tuan Raja tidak akan melukai Anda. Yang terpenting Anda dan Tuan Putri harus menemui Sang Raja. Dan saya serta rekan saya hanya bisa membantu seperti itu saja. Begitu. Sekali lagi terima kasih. Manusia Sama-sama. memang tidak salah. Bagaimana? Eyang Syah memberi amanah kepada kalian, dan saya berharap amanah yang telah diberikan oleh Eyang Syah, jaga baik-baik Batu Nirjana itu. Baiklah. Itu sudah menjadi amanah saya dan rekan saya. Akan saya jaga baik-baik. Saya ikhlas jika tidak berjodoh dengan Tuan Putri, dan saya juga tidak memaksa beliau menikah dengan saya. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Insya Allah Anda dan Tuan Putri bisa menjalani hidup yang baru. Insya Allah. Jadi Anda tidak usah berkecil hati. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Lagi pula Tuan Raja sudah mengetahui sifat asli Kebo Ireng. Allah Akbar. Mengapa? Utusan dari Baginda Raja datang ke sini. Tenang, mereka tidak akan menyerang Anda. Sebentar manusia. Sepertinya ada yang ingin beliau sampaikan. Silakan. Baiklah, baiklah. Selepas ini saya akan menemui Baginda Raja di keraton. Terima kasih. Bagaimana? Saya disuruh untuk menghadap Baginda Raja. Tidak apa-apa, tenang saja. Insya Allah. Terima kasih manusia, karena dirimu sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Baginda Raja, dan saya sangat berterima kasih karena dirimu telah menolong saya manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian. Amin. Silakan Anda temui Tuan Raja.
dan angkat kepala Anda. Baiklah. Saya pamit undur diri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun Mas. Bangun Mas Haji. Bangun. Alhamdulillah ya Allah Mas Haji. Siapa itu, Dik? Itu tentu saja beliau, yaitu Eyang Syekh Ali Lukman Al-Hakim. Iya. Kemudian saya menjelaskan situasi. Heeh. Kemudian tadi beliau ditemukan oleh salah satu prajurit dan beliau disuruh untuk menghadap kepada Tuan Raja. Namun saya sudah menjelaskan semuanya sih Mas Haji, bahwa permasalahan ini sudah selesai, hanya tinggal beliau itu menghadapi kepada Baginda Raja. Begitu sih. Alhamdulillah, rupanya dalang dibalik semua ini adalah Kebo Ireng, ya Mas Haji. Cuman mau nggak mau kita juga harus mencari makhluk tersebut ya. Seperti itu. Ya. Tapi saya yakin, Dik, dari sang raja sendiri ada kebijakan, maksudnya ada ketegasan lah Oh iya, si Kebo Ireng itu. iya sih. Karena saya yakin juga Tuan Raja itu kan adalah raja yang bijaksana, tegas dalam memimpin, dan tegas juga dalam memilih, begitu. Yaitu tergantung dari mereka semua lah ya. Iya. Kita hanya bisa membantu seperti ini. Alhamdulillah fitnah ini sudah bisa kita luruskan, dan ya isyarat dari beliau sudah terselesaikan, begitu. Dan saya juga yakin, Dik, Heeh. Baginda Raja pasti bisa mengatasi Menyelesaikannya. sendiri permasalahan dengan si Kebo Ireng. Betul sekali. Karena Jadi gimana? Mau? kayaknya bukan ranah kita, Dik, kecuali nanti Beliau meminta tolong ke kita ya. Iya. Iya sih, benar sekali. karena Kebo Ireng sendiri itu sangat tunduk ke Baginda Raja itu. Ya karena mungkin dia itu bermuka dua dan menginginkan Tuan Putri. Tapi ya nggak tahu lah, walau alam nanti tergantung mereka semua. Semoga aja Kebo Ireng juga dapat hidayah juga, Dik. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi alhamdulillah misi kita sudah selesai. Jika kalian ingin memaharkan batu nirjara, silahkan. Nomor kami ada di bawah video ini. Dan ini kebetulan sudah larut malam. Jadi saya dan Mas Haji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.